Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, kita bertemu kembali pada pembelajaran IPA kelas 8, materi tentang sel dan mikroskop. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, peserta didik diharapkan dapat memahami tentang sel dan bagian-bagiannya. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menggunakan mikroskop untuk mengamati sel. Nah, untuk hari ini kita akan membahas khusus materi tentang sel dan bagian-bagiannya. Nah, coba perhatikan gambar anak-anak. Di sana ada gambar tumbuhan yang memiliki bunga yang berwarna-warni. Nah, mengapa tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang atau memiliki bunga yang berwarna-warni? Karena dipengaruhi oleh sel yang ada di dalam tubuhnya. Jadi ada bagian terkecil yang berada di dalam tubuhnya, itu yang disebut dengan sel. Begitu juga dengan gambar yang ada di sebelahnya. Jadi tukang tersebut membuat bangunan. Jadi bangunan itu dibuat dari bahan-bahan material seperti batako, kemudian batu bata, pasir, semen, dan lain-lain. Jadi kepingan batu bata, batako, semen, dan lain-lain itulah diibaratkan dengan sel. Jadi ada fondasi yang kuat yang menyusun bangunan tersebut. Nah, sama halnya dengan tumbuhan. Jadi di dalam tubuh tumbuhan ada yang disebut dengan bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup yang disebut dengan sel. Seperti gambar yang ada di sampingnya, itu ada gambar sel hewan maupun sel tumbuhan. Jadi semua makhluk hidup memiliki sel di dalam tubuhnya. Iya. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1663. Ilmuwan yang berasal dari Inggris. Dia melihat rongga kosong pada irisan atau sayatan jaringan gabus tumbuhan. Jadi Robert Hooke ini menemukan atau menciptakan mikroskop yang sangat sederhana. Jadi karena keingintahuannya, jadi beliau sampai menciptakan mikroskop untuk mengamati sel pada jaringan gabus tumbuhan. Kemudian ada ilmuwan yang kedua yang bernama Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1674. Nah, beliau berasal dari Belanda, mengamati sampel air danau dan juga kerokan gigi atau gusi. Nah, ternyata setelah diamati dengan mikroskop ciptaannya, ternyata pada sampel air tersebut ada semacam mikroorganisme. Nah, jadi mikroorganisme itu merupakan sel tunggal. Nah, dengan perkembangan dari ditemukannya mikroskop, sehingga terciptalah teori tentang sel. Yang pertama, seluruh makhluk hidup tersusun atas sel. Yang kedua, sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi makhluk hidup. Yang ketiga, seluruh sel berasal dari sel sebelumnya. Nah, jadi dari penjelasan tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa sel merupakan unit atau bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Kumpulan beberapa sel yang menyusun tubuh makhluk hidup akan membentuk jaringan. Kemudian dari jaringan akan membentuk organ. Dari organ akan membentuk sistem organ dan organisme. Adapun ciri-ciri sel sebagai berikut. Yang pertama, ukurannya bervariasi mulai dari 1 sampai 100 mikrometer. Yang kedua, berdasarkan membran intinya ada sel prokariotik dan eukariotik. Yang ketiga, terdapat sitoskeleton atau rangka sel. Yang keempat, dapat melakukan pembelahan secara mitosis dan meiosis. Yang kelima, bisa mewariskan sifat ke sel yang baru dari hasil pembelahan sebagai unit hereditas. Nah, apa perbedaan prokariotik dan eukariotik? Prokariotik adalah sel yang belum memiliki membran inti. Contohnya adalah pada golongan Monera, yaitu bakteri dan cyanophyta. Cyanophyta itu nama lain daripada alga atau ganggang biru. Nah, ganggang biru ini
memperoleh energi dengan cara fotosintesis. Kemudian eukariotik atau eukariota adalah sel yang intinya sudah terbungkus oleh membran. Nah, anak-anak bisa menemukan contoh sel eukariotik ini pada berbagai macam hewan maupun tumbuhan. Ya, seperti terlihat pada gambar di bawahnya, yang di sebelah kiri itu merupakan sel eukariotik dan di sebelah kanan ada sel prokariotik. Nah, jadi sekarang kita akan membicarakan bagian-bagian sel secara umum. Nah, ada apa saja di dalam sel tersebut? Nah, jadi ada beberapa macam bagian-bagiannya. Yang pertama, itu ada membran plasma. Ciri-cirinya adalah suatu pembatas dinamis pada sel berupa membran ganda. Kemudian dijelaskan dengan struktur yang dikenal dengan model mosaik cair, tersusun dari lapisan lemak dan protein. Fungsinya yaitu melindungi organel-organel di dalam sel, kemudian mengendalikan pergerakan zat ke dalam dan keluar sel, dan juga sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia dan sebagai tempat reseptor. Kemudian bagian sel yang kedua adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan yang berada di dalam sel. Cairan sitoplasma ini disebut dengan sitosol, yaitu cairan yang bersifat koloid. Sitoplasma dapat dijumpai ada protein, kemudian ada cadangan makanan, berbagai substansi lain seperti mitokondria, badan Golgi, retikulum endoplasma, dan peroksisom. Fungsi daripada sitoplasma adalah sebagai tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia atau metabolisme sel. Yang ketiga, bagian sel yang ketiga yaitu nukleus. Nukleus ini letaknya berada di tengah-tengah bagian dari sel. Jadi, nukleus merupakan struktur yang sangat penting pada sel eukariotik. Jadi, fungsinya adalah sebagai pengendali kegiatan sel atau mengatur seluruh kegiatan sel. Dalam kromosom, terdapat informasi genetik yang dikenal dengan gen. Jadi, di dalam nukleus terdapat kromosom. Nah, kromosom itu merupakan pembawa sifat keturunan. Yang keempat ada ribosom. Nah, bagian sel ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Ribosom adalah partikel nukleoprotein yang bebas atau terikat pada retikulum endoplasma. Ribosom ini merupakan struktur terkecil yang tersuspensi dalam sitoplasma. Bagian sel berikutnya yaitu retikulum endoplasma atau RE. Retikulum endoplasma merupakan organel yang berupa lipatan dalam tabung membran ganda yang tersebar di sitoplasma. Retikulum endoplasma ada dua, yaitu RE halus dan RE kasar. Nah, seperti terlihat pada gambar tersebut, yang di atas itu adalah RE kasar, kemudian yang di bawah ada RE halus. Nah, di dalam RE kasar itu terdapat bintil-bintil ya atau bintik-bintik yang berperanan dalam sintesis protein. Sedangkan pada RE halus itu fungsinya adalah sebagai tempat sintesis lemak dan hormon. Yang keenam ada badan Golgi. Ya, dalam sel badan Golgi membentuk Golgi kompleks yang saling berhubungan membentuk suatu jala yang kompleks. Fungsi dari badan Golgi yaitu sebagai penyimpan protein sementara dan zat dari retikulum endoplasma. Nah, seperti terlihat pada gambar tersebut. Yang ketujuh ada lisosom. Lisosom dihasilkan oleh Golgi kompleks berupa kantong atau vesikel yang berisi enzim hidrolitik yang mampu mencerna makromolekul secara intraseluler. Lisosom juga penting peranannya dalam matinya sel-sel atau daur ulang makromolekul. Lisosom dapat dianggap sebagai organel pertahanan sel. Bagian sel berikutnya yaitu adalah mitokondria. Nah, mitokondria ini dapat ditemukan tunggal, tetapi dapat juga ratusan hingga ribuan mitokondria. Mempunyai membran ganda, jadi bagian luarnya berstruktur halus sebagai pembatas mitokondria bagian dalam sitoplasma.
Nah, mitokondria ini berfungsi sebagai penghasil energi. Nah, karena sel itu juga melakukan proses pernapasan atau respirasi sel yang akan membentuk ATP. Banyak dijumpai pada sel-sel yang aktif seperti pada saraf, otot, dan lain-lain. Kemudian ada dinding sel. Dinding sel ini tersusun atas polisakarida oleh diktiosom. Fungsi dari dinding sel adalah melindungi bagian sel yang ada di dalamnya. Karena dinding sel ini terletak di bagian luar dari sel. Jadi, dinding sel ini bersifat kaku karena ada pelindung di bagian luar. Sehingga sel tumbuhan tidak dapat bergerak secara bebas. Jadi dinding sel ini hanya ada pada sel tumbuhan. Kemudian bagian berikutnya ada plastida. Di dalam plastida terdapat kloroplas. Ya, jadi kloroplas adalah zat warna atau zat hijau daun. Ya, jadi plastida ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Jadi plastida itu memiliki bagian-bagian yang disebut dengan amiloplas dan kromoplas. Amiloplas itu adalah plastida yang tidak berwarna, sedangkan kromoplas adalah pigmen merah dan oranye. Nah, kromoplas inilah yang dapat mempengaruhi daun, ada yang berwarna merah dan juga ada yang berwarna oranye. Tetapi ada juga yang umum berwarna hijau. Kemudian ada vakuola. Vakuola adalah organel sitoplasmik yang dibatasi oleh membran atau tonoplas. Pada sel tumbuhan, vakuolanya sangat-sangat besar. Berbeda dengan sel hewan, vakuolanya sangat kecil. Fungsi dari vakuola adalah menyimpan materi dan menjaga tekanan turgor atau tekanan internal air. Yang terakhir ada sentriol. Sentriol ini terdapat hanya pada sel hewan. Jadi, sentriol ini berperan aktif pada pembelahan sel. Nah, dari penjelasan tadi, maka dapat diketahui bagian-bagian yang ada pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Nah, ada perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Jadi, perbedaannya adalah kalau sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak mempunyai dinding sel. Kemudian, pada sel tumbuhan mempunyai vakuola yang sangat besar, sedangkan sel hewan vakuolanya sangat kecil. Pada sel tumbuhan memiliki plastida atau kloroplas, sedangkan sel hewan tidak mempunyai plastida. Ya, jadi klorofil itu hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, sehingga tumbuhan yang mampu melakukan proses fotosintesis. Sedangkan sel hewan tidak dapat melakukan proses fotosintesis. Kemudian sel tumbuhan tidak mempunyai sentriol, sedangkan sel hewan mempunyai sentriol. Nah, itulah perbedaan daripada sel hewan maupun sel tumbuhan. Nah, demikian penjelasan hari ini. Pengertian tentang sel, kemudian bagian-bagian sel, dan perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Jadi Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak. Semoga semua siswa dapat memahami materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Akhir kata Ibu ucapkan Pramesanti. Om Santi 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 Om.